Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Edi Amin, Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan. Bapak Ibu, kita masih sering menjumpai asesmen digunakan oleh Bapak Ibu hanya sebagai alat untuk mendapatkan nilai. Dan selanjutnya nilai tersebut digunakan untuk menetapkan atau menghakimi siswa. Tentu itu tidaklah bijak Bapak Ibu. Karena seharusnya asesmen itu digunakan untuk memantau belajar siswa dan sekaligus untuk memperbaiki proses pembelajaran yang kita laksanakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Assessment sebagai understanding evidence adalah salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah berlangsung. Assessment seharusnya berpihak pada murid, membantu murid belajar, bukan sebagai tahapan penilaian atau untuk menghakiman terhadap hasil belajar murid. Tujuan asesmen itu ada dua kelompok. Pada asesmen konvensional, asesmen bertujuan hanya untuk menghasilkan nilai dan informasi yang terbatas. Sedangkan asesmen pada paradigma baru, asesmen bertujuan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan memantau kualitas pembelajaran, serta untuk memetakan problem-problem dan hasil belajar murid. Selanjutnya, dalam mengembangkan asesmen, kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama adalah asesmen harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran, sebagai panduan untuk menentukan strategi pembelajaran. Yang kedua, bahwa asesmen harus memiliki fungsi umpan balik. Yang ketiga, asesmen harus bersifat adil, proporsional, valid, dan reliable. Yang keempat, asesmen harus dapat menjadi laporan kemajuan belajar dan pencapaian belajar murid. Dan yang berikutnya, yang kelima, bahwa asesmen hendaknya digunakan oleh murid, guru, pendidik, dan orang tua untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya, ada beberapa metode dalam pengembangan asesmen. Yang pertama ada yang namanya asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran atau memasuki topik baru pada materi tertentu. Asesmen ini dipakai untuk mengetahui kesiapan murid terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya ada asesmen formatif, yaitu asesmen untuk mendapatkan atau untuk mendiagnostik proses pembelajaran, untuk memberikan umpan balik, sehingga asesmen itu terintegrasi pada proses pembelajaran, dan asesmen ini harus bisa melibatkan murid dan memperhatikan kemajuan penguasaan murid. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan self-assessment atau peer assessment, atau juga dapat menggunakan refleksi metakognitif. Yang berikutnya ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar pada periode tertentu atau pada akhir materi atau pada akhir semester. Dalam hal ini asesmen itu digunakan untuk mengetahui ketuntasan tujuan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, dalam menyusun instrumen asesmen, Bapak Ibu guru dapat menggunakan bentuk-bentuk instrumen sebagai berikut. Di antaranya yang pertama adalah instrumen rubrik. Dalam hal ini, Bapak Ibu guru perlu membuat indikator dan kriteria kategori capaian. Selanjutnya ada juga instrumen yang namanya instrumen checklist. Selanjutnya ada juga instrumen yang disebut sebagai catatan anekdotal, yaitu sebuah catatan
sebuah catatan singkat yang merupakan hasil dari observasi guru terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Selanjutnya ada juga yang namanya lembar amatan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kompetensi murid. Selanjutnya dalam membuat asesmen, Bapak Ibu guru juga perlu memperhatikan format asesmen. Sejauh ini ada dua kategori, ada dua kelompok format asesmen. Pada asesmen tradisional, kita lebih sering menggunakan tes pilihan ganda, tes benar salah, isian pendek atau isai terbuka, yang di dalamnya kita arahkan hanya untuk menyampaikan informasi saja. Sehingga asesmen ini cenderung hanya digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman saja. Selanjutnya ada juga asesmen alternatif. Asesmen ini dapat dilakukan dengan menggunakan tes dengan pertanyaan terbuka, bermain peran, mengerjakan proyek, demo, praktek, dan membuat portofolio. Bapak Ibu, demikianlah paparan saya tentang asesmen dengan paradigma baru. Mudah-mudahan paparan tadi bisa memberikan wawasan yang baru buat Bapak Ibu semua dan bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di kelas masing-masing. Demikian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Konten video sangat bagus, menyajikan tentang asesmen, memudahkan saya untuk mengetahui asesmen paradigma baru. Kemudian asesmen ini betul-betul memberikan pemahaman pada saya untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan bisa digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Luar biasa Pak Amin. Lanjut. Oke.